somebody loved me. Everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas kelompok Sistem Informasi Manajemen dengan Bapak dosen Tan Evan Tandiono, SE, M, PSDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihan Nur Safitri dengan NBI 12219000058 dari Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang dan sistem informasi yang digunakan PT Gudang Garam Tbk. Materi yang pertama, latar belakang. Pada era informasi dan globalisasi menyebabkan lingkungan bisnis mengalami perubahan yang sangat pesat dengan tingkat persaingan ketat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien untuk mempertahankan eksistensinya. Sehingga pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga keputusan bisnis yang tepat dapat dibuat yang disesuaikan dengan sistem informasi yang diterapkan di masing-masing perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan sistem informasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. PT Gudang Garam Tbk dalam perkembangan operasional hariannya mengalami banyak kerumitan. Salah satu departemen yang mengalaminya adalah Departemen Logistik yang pekerjaan hariannya menyatukan data-data persediaan bahan baku, distribusi bahan baku, data produksi. Data-data tersebut terkumpul pada akhir jam kerja, sehingga menyulitkan. Ini dilakukan dengan manual sehingga bisa dibayangkan sulitnya jika data-data tersebut terdiri dari ribuan data dan memerlukan proses yang lama. Masalah tersebut mendorong PT Gudang Garam Tbk untuk membangun teknologi informasi. PT Gudang Garam Tbk berharap sistem teknologi informasi ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tak hanya dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang. PT Gudang Garam Tbk memilih menggunakan ERP Enterprise Resource Planning dari Oracle System Development Life Cycle Phasing Strategi. Dengan adanya teknologi informasi yang dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk ini, perusahaan bisa menyelesaikan masalah yang ada serta mampu mengetahui apabila ada masalah yang muncul di setiap sektor atau bagian yang ada di perusahaan ini dengan cepat dan bisa menemukan jawaban dalam permasalahan tersebut serta mampu untuk segera memperbaikinya. Materi yang kedua, sistem informasi yang digunakan PT Gudang Garam Tbk. Sistem informasi yang digunakan PT Gudang Garam Tbk adalah sistem informasi manufaktur yang lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi. Dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi, ada dua dalam input, yakni yang pertama data internal, yang kedua data eksternal. Proses pengolahan data menjadi informasi yang selalu diidentikan dengan database manajemen sistem. Output. Dalam hal ini, PT Gudang Garam Tbk mengklasifikasikan output data menjadi 3 bagian. Yang pertama, persediaan, kedua, produksi, yang ketiga, kualitas, di mana ketiganya ini tidak meninggalkan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hasanah. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohmatul Hasanah, NBI 122190067 dari Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 1. Cara kerja sistem informasi manufaktur pada PT Gudang Garam Tbk. 2. Kelebihan serta kekurangan pada sistem tersebut. Cara kerja sistem informasi manufaktur pada PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk dalam perkembangan operasional hariannya mengalami banyak kesulitan. Salah satu departemen yang mengalaminya adalah Departemen Logistik, yang pekerjaan hariannya menyatukan data-data persediaan bahan baku, distribusi bahan baku, dan data produksi. Data-data tersebut berkumpul pada akhir jam kerja sehingga menyulitkan. Ini dilakukan dengan manual sehingga bisa dibayangkan apabila data-data tersebut terdiri dari ribuan data dan memerlukan proses yang lama. Masalah tersebut mendorong PT Gudang Garam Tbk untuk membangun sistem teknologi informasi. PT Gudang Garam Tbk berharap sistem teknologi informasi bisa memberikan manfaat bagi perusahaan, tidak hanya dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang. PT Gudang Garam Tbk memilih menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dari Oracle CDLC atau System Development Life Cycle Phasing Strategy. Dengan adanya teknologi informasi yang dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk ini, perusahaan bisa menyelesaikan masalah yang ada, serta mampu mengetahui apabila ada masalah yang muncul di setiap sektor atau bagian yang ada di perusahaan ini dengan cepat, dan bisa menemukan jawaban dalam permasalahan tersebut, serta mampu untuk segera memperbaikinya. Bukti sudah modernnya sistem TI di PT Gudang Garam Tbk juga terlihat pada sistem rantai pasokan atau supply chain management. Tengok saja puluhan ribu petani tembakau PT Gudang Garam Tbk, semuanya sudah dikelola dengan bantuan TI yang sudah bisa dikirim dengan barcode. Kelebihan serta kekurangan sistem ERP pada PT Gudang Garam Tbk. Adapun kelebihannya yaitu 1. Mengurangi biaya operasional ataupun manajemen. 2. Bisnis dan data bisa terintegrasi. 3. Meningkatkan kolaborasi. 4. Produktivitas meningkat. 5. Mengelola bisnis menjadi lebih kondusif. Adapun kekurangannya yaitu 1. Tenaga kerja sulit beradaptasi. 2. Sistem menjadi lebih rumit. 3. Biaya lebih besar. 4. Bergantung pada satu vendor tertentu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sinta. Baik, terima kasih Saudari Hasanah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Nuriyah, NBI 122190068. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembangunan, pengembangan, dan maintenance PT Gudang Garam Tbk. Penerapan ERP pada PT Gudang Garam Tbk. Setelah ERP diterapkan, seluruh informasi data dapat dengan cepat dikoordinasikan ke semua departemen. Ketika seorang staf memerlukan komputer baru dan manajer sedang tidak di kantor dan harus menunggu untuk meminta persetujuan, itu merupakan suatu hal yang tidak efisien. Setelah TI diterapkan, staf itu dapat langsung memberitahukan lewat jaringan sehingga manajer langsung dapat memberikan persetujuan. Sehingga dengan adanya teknologi informasi, hambatan seperti itu sudah dapat diatasi. PT Gudang Garam Tbk berencana untuk membangun IT dalam jangka panjang serta mengalokasikan dana sebesar $5 juta setiap tahun. Pembangunannya pun bukan hanya dilakukan oleh tim IT regional dan internal, tapi dibantu oleh banyak vendor baik dari luar negeri maupun lokal seperti IBM, Sigma, dan Mitrais. Pengembangan TI itu dimaksudkan supaya proses bisnis lebih efektif, akurat, dan cepat. Penggunaan TI bisa memberikan informasi benefit penting bagi PT Gudang Garam Tbk, yakni adopsi tool atau teknologi baru yang sudah teruji
keandalannya. Maksudnya, selama ini infrastruktur TI dan teknologi PM sudah sangat terkenal dan menjadi best practice di industri rokok. Dalam praktik di lapangan, teknologi itu akan berpengaruh pada semua level di PT Gudang Garam Tbk. Untuk level atas akan berguna dalam analisis dan pengambilan keputusan, sedangkan di level bawah bisa menyederhanakan proses. Ujung-ujungnya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, secara otomatis akan terbangun kultur baru yang lebih positif dan mendukung kinerja perusahaan. Pengembangan produk dan teknologi PT Gudang Garam Tbk. Jenis rokok yang diproduksi oleh Gudang Garam berkembang terus dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan pasar. Adapun untuk membangun teknologi informasi, PT Gudang Garam Tbk mulai menggunakan ERP dari Oracle, SDLC, dan Pacing Strategi. Pembangunan fondasi sistem TI di PT Gudang Garam Tbk sebenarnya dimulai pada tahun 1992, sedangkan peralihan dari pola lokal area network atau WAN ke wide area network atau WAN baru dilakukan pada 1995. Setelah itu, aplikasi bisnis korporat menjadi fokus perhatian berikutnya. Penggunaan ERP dari Oracle itu mencakup hampir semua proses bisnis penting, mulai dari akuntansi dan keuangan, manufaktur, hingga pengadaan barang dan manajemen barang jadi. Unit-unit bisnis dalam naungan PT Gudang Garam Tbk juga menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri untuk melengkapi solusi ERP. Maintenance pada PT Gudang Garam Tbk. Salah satu produk yang diproduksi oleh PT Gudang Garam Tbk adalah Gudang Garam Surya Signature. Produk ini pertama kali diproduksi pada tahun 2002. Gudang Garam Surya Signature merupakan produk pesaing dari beberapa produk rokok asing yaitu Pall Mall, Marlboro, dan berbagai produk lain. Dengan kualitas produk yang tidak berubah, produk ini mengalami penurunan beberapa tahun terakhir sejak tahun 2005 sehingga perlu adanya peninjauan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan kembali. Adapun salah satu faktor penyebab penurunan produksi yaitu faktor perkembangan perilaku konsumen secara internal, maka dalam penelitian ini peninjauan strategi manajemen perusahaan akan dititik beratkan pada perkembangan perilaku konsumen secara internal yaitu motivasi, kepribadian, persepsi, pembelajaran, sikap, dan komunikasi. Saran untuk perusahaan yang paling utama adalah regenerasi produk Gudang Garam Surya Signature dengan presentasi bobot pengaruh 49% untuk mempertahankan konsumen yang setia terhadap produk Gudang Garam Surya Signature dan distribusi yang baik dan merata memiliki presentasi 21% sehingga perlu dilakukan untuk dapat merebut konsumen-konsumen potensial yang belum terjangkau. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembangunan, pengembangan, dan maintenance pada PT Gudang Garam Tbk. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sumantri. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sinta atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Sumantri, NBI 12219000084, Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi gambaran produk, barang atau jasa dari PT Gudang Garam Tbk dan cara penggunaan sistem informasi oleh PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi gambaran produk, barang atau jasa dari PT Gudang Garam Tbk. Bisa dilihat pada gambar, ada gambaran yang sebelum dikemas dan ada juga gambaran yang sesudah dikemas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan sistem informasi dari PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama ada input, yang kedua proses, yang ketiga output. Di mana input sendiri terdiri dari data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data internal sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia, material, mesin, dan hal yang lain yang mendukung proses produksi secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi, kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Kemudian data eksternal. Data eksternal yaitu data yang berasal dari luar perusahaan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna.
Contoh data eksternal adalah data pemasok atau supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Yang kedua, proses. Proses pengolahan data menjadi informasi selalu diidentik dengan database manajemen sistem, di mana data yang ada harus dijamin akurasi, kemuktahiran, keamanan, dan ketersediaan bagi pemakai, bertujuan agar dalam penggunaan informasi tidak terjadi kekeliruan. Kegiatan yang terjadi di dalam manajemen adalah yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengujian data agar tidak terjadi inkonsistensi data. Yang ketiga, pemeliharaan data untuk menjamin akurasi dan kemuktahiran data. Yang keempat, keamanan data untuk menghindari kerusakan serta penyalahgunaan data. Yang kelima, pengambilan data bisa dalam bentuk laporan untuk memudahkan pengolahan data yang lain. Yang terakhir, output. Dalam hal ini, perusahaan mengklasifikasi output data menjadi 3 bagian, yaitu persediaan, produksi, dan kualitas, di mana persediaan memiliki definisi setiap produk yang ada dalam perusahaan, baik yang disimpan ataupun akan dibutuhkan. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan lain-lain, berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Yang kedua, produksi. Produksi yaitu segala hal yang bersangkut paut dengan proses yang terjadi di setiap stasiun kerja ataupun departemen. Yang terakhir, kualitas. Semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, dan performa kerja maupun pemilihan supplier. Ada 3 proses yang dapat mencerminkan kualitas produk yang dihasilkan, yaitu kontrol proses, perawatan, dan spesifikasi. Dari 3 unsur yang saya sudah jelaskan tadi, tidak meninggalkan unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada. Tujuan perusahaan manufaktur secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas dari unsur biaya yang terjadi di dalam. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dita. Baik, terima kasih Saudari Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dita Yulia Anggraina Musdalifah, NBI 12219.063, dari Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang 1. Tampilan contoh ilustrasi gambaran dari sistem informasi yang digunakan PT Gudang Garam Tbk. 2. Tampilan contoh ilustrasi gambaran dari integrasi informasi dalam proses produksi, proses pemasaran, dan proses rekrutmen karyawan yang digunakan PT Gudang Garam Tbk. 3. Tampilan kebutuhan investasi dan beberapa besar dana yang dibutuhkan untuk merealisasi sistem informasi PT Gudang Garam Tbk. Tampilan contoh ilustrasi gambaran dari sistem informasi yang digunakan PT Gudang Garam Tbk. Sistem informasi yang digunakan PT Gudang Garam Tbk yaitu input dibagi menjadi 2, data internal dan data eksternal. Lalu ke proses dengan database, output ada 3 yaitu persediaan, produksi, dan kualitas. Lalu ke biaya pemakaian. Tampilan contoh ilustrasi gambaran dari integrasi sistem informasi dalam proses produksi, proses pemasaran, dan proses rekrutmen karyawan yang digunakan PT Gudang Garam Tbk. Prosesnya sudah dipaparkan seperti tabel berikut. Di sini inputnya yang pertama ada cengkeh, kertas rokok, filter rokok, pita cukai rokok, lalu ditindak memproduksi rokok hingga menjadi rokok siap dibungkus. Yang kedua, sumber daya manusia untuk meracik formula rokok. Cengkeh untuk membuat racikan dari rokok sehingga racikan yang siap untuk dilinting. Yang terakhir, standar gudang atau bangunan. Gudang cengkeh, gudang barang jadi. Lalu, invoice dan bongkar muat untuk pengiriman. Hingga outcome-nya menjadi rokok yang sudah terbungkus dan diberikan pita cukai rokok dan siap dikirim. Proses pemasaran PT Gudang Garam Tbk.
Pada materi ini sudah dipaparkan tabel bisnis proses penjualan gudang garam seperti ini. Di sini sudah ada iklan, lalu dipromosikan dengan baik, cetak ataupun elektronik, sehingga semua masyarakat mengenal gudang garam. Yang kedua, dengan sponsorship untuk berbagai event. Sponsorship ini melakukan sponsor terhadap semua event yang ada, sehingga masyarakat lebih mengenal tentang gudang garam. Yang terakhir, member. Memberikan member diskon dan juga pemberian hadiah, sehingga pelanggan tetap melakukan order. Lalu yang terakhir, konsumen memilih produk rokok dari gudang garam secara otomatis meningkatkan profit dan memperluas market share. Proses rekrutmen karyawan PT Gudang Garam Tbk. Tahap pertama, 1. Tes psikologi, 2. Tes matematika, 3. Tes akuntansi dasar. Tahap kedua yaitu tes user dan tes interview oleh pihak HRD. Tampilkan kebutuhan investasi dan beberapa besar dana yang dibutuhkan untuk merealisasi sistem informasi PT Gudang Garam Tbk. Persiapan yang dilakukan sebelum membeli saham PT Gudang Garam Tbk yaitu 1. Menentukan broker saham, 2. Daftar rekening, 3. Buka rekening dana nasabah, 4. Setorkan modal, 5. Mulai untuk membeli saham. Besar dana yang dibutuhkan untuk investasi di PT Gudang Garam Tbk. Harga saham per lembar PT Gudang Garam Tbk atau GGRM adalah Rp37.750 per 19 Februari 2021. Jangan lupa, kita harus beli minimal 1 lot saham. Jadi dana yang dibutuhkan untuk memiliki 1 lot saham GGRM adalah Rp3.775.000. Sekian presentasi dari kelompok 11. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.